Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Jonda Fawaz dari kelas 1F D3 Administrasi Logistik dengan NPM 6532400067. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang tugas dan materi yang saya angkat, yaitu tentang mengenal pajak. Yang pajak yang akan dibahas yaitu PPh Pasal 25. Nah, untuk masuk ke tahap selanjutnya, itu ada pengertian pajak, jadi jenis pajak, dan juga menghitung pajak. Dan juga saya akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kita pelajari di sini. Nah, yang pertama, pengertian pajak. Jadi, menurut saya dan juga apa yang sudah saya cari di internet, bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib individu atau perusahaan yang wajib pajak, serta hal ini diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga kepentingan umum yang lainnya. Nah, untuk jenis-jenis pajak itu sendiri, saya membaginya menjadi tiga, yaitu PPh pajak penghasilan, PPh pajak tambahan nilai, dan juga pajak restoran. Nah, apa itu PPh pajak penghasilan? Jadi maksudnya di sini yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapat yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dalam periode yang ditentukan gitu. Nah, pendapatan inilah yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti gaji, upah yang didapatkan, keuntungan usaha ataupun juga dividen serta bunga dan juga royalti yang bisa diberikan oleh kepada konsumen tersebut. Nah, ciri utama wajib pajak itu adalah memerlukan nomor induk wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP yang biasanya sudah ada di setiap UKM atau perusahaan-perusahaan yang terkena pajak penghasilan ini. Untuk ke selanjutnya ada PPh pajak penghasilan, itu rumusnya itu adalah gaji bersih sama dengan gaji kotor itu dikurangi gaji kotor dikali 15%. Jadi tarifnya itu sudah ditentukan dalam rumus ini. Nah, sedangkan yang kedua itu PPN, pajak pertambahan nilai. Maksudnya itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual atau transaksi pada jasa. PPN ini termasuk juga jenis pajak yang tidak langsung, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak dan tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung gitu. Nah, rumus PPN itu juga ada, yaitu harga jual atau harga produk tersebut ditambah dalam kurung 11% dikali harga produk gitu. Jadi, tarif 11% tersebut dikalikan dulu dengan harga produk yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, sedangkan ini contoh soalnya pajak restoran PPh pasal 25. Ini pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada konsumen setiap kali makan di restoran, kafe, ataupun juga tempat makan lainnya. Jadi begitu Bapak. Sedangkan di Indonesia, tarif pajak restoran bervariasi, bergantung pada peraturan daerah masing-masing. Tetapi umumnya berkisar antara 10-15%. Pajak ini dipungut oleh pemilik restoran dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD. Kalau jika provinsi, masuknya ke pemerintah pendapatan asli provinsi juga. Nah, sedangkan pajak restoran itu rumusnya adalah jumlah bayar atau jumlah yang dikenakan ketika makan sama dengan harga menu ditambah harga menu dikali 10%, maka akan didapatkan pajaknya. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada Ibu Adi memiliki penghasilan kotor sebesar 5 juta rupiah per bulan. Nah, penghasilan kotornya 5 juta rupiah per bulan. Jika pajak penghasilan yang dikenakan adalah sebesar 15%, maka hitunglah penghasilan bersih Ibu Adi setiap bulan. Nah, cara menjawabnya gampang, yaitu gaji kotor Ibu Adi yang 5 juta, itu persentase PPh-nya dikenakan 15%. Nah, kan gaji bersihnya, gimana sih dapatin gaji bersihnya? Yaitu gaji kotor itu dikurangi gaji kotor dikali 15%. Maka angka yang kita dapatkan yaitu 5 juta dikurangi dalam kurung 5 juta dikali 15%. Nah, 5 juta dikali 15% didapatkan angka 750.000. Maka 5 juta dikurangi 750.000 dan gaji bersihnya didapatkan 4.250.000. Jadi, gaji bersih Ibu Adi setiap bulan adalah sebesar 4.250.000. Ini adalah perhitungan yang sangat sederhana, namun beberapa kasus juga melibatkan perhitungan yang lebih rumit. Namun saya di kesempatan kali ini hanya membawakan contoh soal yang memerlukan jawaban yang sederhana saja. Jadi begitu cara mendapatkan gaji bersih Ibu Adi. Nah, untuk soal selanjutnya, Alsian memberi nasi Padang di sebuah restoran yang ada di Bandung.
Harga yang tertera pada menu yaitu 25.000. Jika pemerintah Bandung menerapkan pajak restoran sebesar 10%, maka berapa yang harus dibayar Arsyad gitu. Cara menjawabnya juga gampang juga, tidak jauh beda, yaitu harga menu nasi Padang itu 25.000. Maka persentase pajak yang sudah ditetapkan oleh pasar tadi yaitu 10%. Nah, cara mendapatkan jumlah bayarnya bagaimana? Yaitu harga menu tadi yang 25.000 tadi ditambah dalam kurung, harga menu yang 25.000 tadi dikalikan dengan 10% tarifnya tadi. Maka kita bisa mendapatkan angka 25.000 ditambah 2.500 sama dengan 27.500. Jadi jumlah yang harus dibayar Aksiat adalah sebesar 27.500. Dan jika kita lihat, maka pajak atau tarif yang dikenakan adalah 2.500 ditambah dengan harga menu menjadi 27.500. Nah, itulah pajak yang ada di restoran gitu. Nah, sekian terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga presentasi dan tugas saya ini dapat memenuhi tugas yang sudah Bapak berikan. Dan sekian dari saya Juanda Fauaz. Eh, Semoga kita bahagia. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.